Halo rekan pajak, kembali lagi bersama saya Calvin Jordan dari Halim Santoso & Associates dalam sesi bijak atau bicara pajak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai PMK 82 tahun 2021, perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 tahun 2021 mengenai insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Akan tetapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, mohon bantuan dan dukungan rekan pajak sekalian untuk klik like, subscribe, dan share channel kami. Terima kasih sebelumnya atas dukungannya. Pada akhirnya nih rekan pajak, pemerintah telah resmi memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pajak penghasilan atau PPh dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 hingga 31 Desember 2021. Akan tetapi, pemerintah juga melakukan penyesuaian terhadap insentif perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak dengan memberikan beberapa perubahan pada ketentuan terbaru, yakni yang tertuang dalam beberapa pasal pada PMK nomor 82 tahun 2021 ini. Apabila kita ulas kembali atas insentif yang diperpanjang, berikut beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya, yang pertama, menurut pasal 2, 3, dan 4 mengenai insentif PPh pasal 21 DTP, pegawai yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1989 sektor usaha tertentu dapat memperoleh insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Insentif ini berlaku bagi karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta rupiah. Pegawai kerja tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan berupa pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Apabila perusahaan memiliki cabang yang memiliki KRU yang sama, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 DTP cukup disampaikan oleh pusat. Yang kedua mengenai insentif PPh final UMKM berdasarkan pasal 5 dan pasal 6. Pelaku UMKM mendapatkan insentif PPh final tarif 0,5% sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan. Yang ketiga, menurut pasal 7, 8, dan 9 mengenai insentif PPh final jasa konstruksi DTP, wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau yang disingkat P3TGAI mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah. Pemberian insentif ini dimaksud untuk mendukung peningkatan penyediaan air irigasi sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian kita. Yang keempat ada insentif pembebasan PPh pasal 22 impor di pasal 10. Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 130 bidang usaha tertentu, sebelumnya sebanyak 730 pada lampiran PMK 9 tahun 2021, mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Yang kelima, menurut pasal 11, 12, 13, dan pasal 14 mengenai insentif pengurangan asuran PPh pasal 25, wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 216 bidang usaha tertentu yang sebelumnya 1018 bidang usaha menurut lampiran PMK 9 tahun 2021 mendapat pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang. Keenam, menurut pasal 15 mengenai insentif PPN, pengusaha kena pajak beresiko rendah yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar rupiah. Insentif ini dapat diberikan apabila kode klasifikasi lapangan usaha wajib pajak pada SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 atau pembetulan SPT tahunan PPh tahun pajak 2019 telah sesuai dengan KLU pada ketentuan peraturan.
Setelah mengetahui beberapa penyesuaian yang diberikan pemerintah, mari kita bahas mengenai perubahan ketentuan jangka waktu pemberian insentif. Perubahan pasal 18 dalam PMK ini, jangka waktu pemberian insentif yang diberikan untuk masa pajak Januari 2021 sampai dengan masa pajak Juni 2021 mencakup. Yang pertama, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan yang diterima pegawai dengan kriteria tertentu. Yang kedua, PPh final ditanggung pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto sesuai ketentuan PP nomor 23 tahun 2018. Yang ketiga, PPh final ditanggung pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP penerima P3 TGAI ditanggung pemerintah. Keempat, pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 bagi WP yang memiliki kode KLU yang mendapatkan insentif. Kelima, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN bagi wajib pajak yang memiliki kode KLU yang mendapatkan insentif. Semuanya itu diperpanjang sampai dengan masa pajak Desember 2021. Atas pemberian insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor, bagi wajib pajak yang memiliki kode KLU yang mendapatkan insentif, maka pemberian insentif tersebut diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021. Kembali diingat untuk rekan pajak sekalian, perpanjangan insentif ini hanya berlaku untuk pemberi kerja dan atau wajib pajak yang persyaratan pertama, memiliki kode KLU wajib pajak yang mendapatkan insentif. Dapat dilihat dalam lampiran PMK 82 tahun 2021 ini. Mengingat daftar KLU penerima insentif dikurangi dari semula pada lampiran PMK 9 tahun 2021. Tabel yang tertera menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah KLU pada PMK nomor 82 dengan PMK nomor 9. Yang dimana untuk insentif pajak PPh pasal 21 DTP bersifat tetap jumlahnya, sebanyak 1.189 KLU. Untuk pembebasan PPh pasal 22 impor, berkurang dari semula 730 menjadi 132 KLU. Untuk pengurangan angsuran PPh pasal 25 berkurang dari 1018 menjadi 216. Dan untuk pengembalian pendahuluan PPN yang semula 725 menjadi 132 jumlah KLU. Syarat yang kedua yaitu memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan ketentuan PP nomor 23 tahun 2018. Syarat yang ketiga menerima P3 TGAI. Poin terakhir yaitu terdapat tambahan pasal 19A dan pasal 19B, wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 dan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor dengan cara yang pertama, menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 DTP. Kedua, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Dan yang ketiga, mengajukan SKB PPh pasal 22 impor. Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar, dapat dilakukan penyampaian kembali atas pemberitahuan atau permohonan untuk memanfaatkan insentif pajak pada laman www.pajak.go.id. Wajib pajak dapat memperoleh manfaat atas insentif pajak mulai masa pajak Juli 2021 dengan cara menyampaikan pemberitahuan paling lambat 15 Agustus 2021. Pemberi kerja wajib pajak dan atau pemotong pajak dapat melakukan pembetulan laporan realisasi insentif atas PPh pasal 21 DTP, PPh final berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018, dan PPh final jasa konstruksi P3 TGAI ditanggung pemerintah. Mengingatkan rekan pajak sekalian untuk laporan realisasi masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juni 2021 dapat dilakukan paling lambat tanggal 31 Oktober 2021. Namun hanya atas 3 jenis insentif tersebut. Demikian yang dapat Calvin sampaikan. Terima kasih telah menonton. Semoga rekan pajak tetap dalam kondisi sehat. Stay safe, jaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.